Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertama Bahasa Indonesia kelas 8 part 1 MTS Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar Padang Sidimpuan tahun ajaran 2020-2021 bersama Ummi Rika Sapitri Batubara SPD. Marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita berjudul teks berita. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita harus pahami apa itu teks. Teks artinya tulisan atau bacaan. Di kelas 7, Anandaku telah mempelajari teks observasi, teks deskripsi, teks eksposisi, dan teks cerpen. Nah, kali ini apa itu teks berita? Tadi kita sudah mengetahui teks artinya tulisan atau bacaan, dan berita anak-anakku sekalian tentu sudah mengenalnya. Berita lisan dapat kita tonton di televisi, sedangkan berita tulisan dapat kita baca di koran dan majalah. Berita adalah informasi yang berisi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. Isi berita dapat mengenai segala hal seperti politik, ekonomi, sosial budaya, olahraga, maupun kriminal. Berita adalah peristiwa luar biasa. Tidak semua informasi bisa menjadi berita. Contohnya, Anto jatuh dari sepeda dan Ani dikejar anjing. Kedua, kalimat berikut bukan teks berita, tapi hanya kalimat berita. Berbeda halnya dengan contoh yang lain. Anto, salah satu korban yang selamat dari jatuhnya pesawat Air, kini menjalani perawatan di RSUD Makassar. Dan Ani, korban penculikan anak, telah ditemukan. Ini merupakan contoh dari kalimat berita yang juga merupakan teks berita. Jadi, teks berita adalah tulisan yang berisi laporan atau informasi tentang peristiwa-peristiwa penting dan luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Teks berita tersusun dari 4 bagian. 1. Pokok-pokok berita. 2. Bentuk penyajian berita. 3. Struktur berita. 4. Kaidah kebahasaan berita. Namun pada part 1 ini kita hanya membahas bagian 1, 2, dan 3. Sedangkan bagian keempat akan dibahas pada part selanjutnya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah 1. Pokok-pokok berita, 2. Bentuk penyajian berita, dan 3. Struktur berita. Mari pahami satu persatu. Pokok-pokok berita biasa disebut 5W tambah 1H atau adik Simba. Mengapa? Karena di dalam berita terdiri dari 6 pokok-pokok yang mesti ada dalam sebuah berita. Yang pertama, what, artinya apa. Di dalam berita tersebut, apa informasi yang disampaikan harus jelas. Kedua, where, atau di mana. Artinya, di dalam berita berisi tempat kejadian. 3. When.
atau kapan, yang artinya waktu dalam berita ada. Yang keempat, wu atau siapa, artinya di dalam berita ada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, why atau mengapa. Di dalam berita tersebut diberitakan tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi. Apa yang menjadi penyebabnya? Dan yang keenam adalah how atau bagaimana. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi tahap demi tahap secara beruntun. Selanjutnya, bentuk penyajian berita. Berita disajikan seperti piramida terbalik. Yang paling atas sangat penting, kemudian sedang, dan di bawah tidak terlalu penting. Artinya, penyajian berita semakin ke bawah, semakin meruncing, semakin tidak penting. Terakhir adalah struktur berita. Struktur berita terdiri dari 1. Headline, yaitu judul atau kepala berita. Yang kedua, deadline, yaitu tempat kejadian dan nama media massa, biasanya terletak di bawah judul. Yang ketiga, lead, yaitu teras berita. Di teras berita berisi pokok-pokok berita tetapi lebih singkat karena hanya sebagai pengantar. Keempat, body, yaitu tubuh berita, berisi pokok-pokok berita secara lengkap. Pada bagian body sudah menjelaskan apa yang disajikan pada bagian lead. Kelima, leg atau kaki, yaitu bagian penutup atau simpulan. Biasanya bagian ini juga disebut dengan tail atau ekor. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah bagian-bagian struktur dari berita. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk menguji pemahaman anandaku sekalian terhadap materi yang telah dipelajari, kerjakanlah penugasan berikut. Pilihlah salah satu dari tugas berikut. 1. Hafalan tentang pokok-pokok berita. 2. Hafalan tentang bentuk penyajian berita. 3. Hafalan tentang struktur berita. Kemudian, kirimkan video hafalanmu itu ke WA pribadi Ummi. Alhamdulillah, sampai di sini video Ummi. Sampai berjumpa anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.